Apa Anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Banyak yang salah paham, dikiranya maksiat itu berzina, maksiat itu minum alkohol, maksiat ini. Ternyata tidak berjilbab itu maksiat. Tidak menutup aurat itu disebut maksiat. Kenapa? Karena melawan Allah, tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Maka subhanallah, mantapkan hati dengan mengatakan saya tidak mau lagi bermaksiat, karena salah satu maksiat adalah membuka aurat. Mulai hari ini, kalau Anda ingin jadi ahli Al-Quran, tinggalkan, ingat pesan saya, tinggalkan segala musik-musik yang bisa merusak Quran Anda. Ada berbagai jenis musik-musik yang secara otomatis akan merusak Quran. Ya, diantaranya apa? Ini sebetulnya rahasia. Saya sarankan Anda yang suka musik-musik rock, yang Metallica, yang macam-macam, kalau Anda mau jadi ahli Quran, tinggalkan semua itu. Karena ternyata bukan cuma menghancurkan Quran Anda, tapi juga merusak keadaan diri Anda. Karena merubah struktur otak Anda. Bukan struktur bagiannya. Tapi gambaran-gambaran di otak itu berubah keadaannya. Jadi menghasilkan sifat-sifat yang tidak kondusif, tidak positif. Dan sifat itu akan ditularkan kepada pribadi Anda. Jadi pedoman bagi tubuh Anda. Jika dari otak sudah memberikan sinyal yang salah, maka respon kehidupan Anda itu tidak akan stabil dalam kehidupan. Nih. Maka mulai hari ini, kalau Anda ingin jadi ahli Al-Quran dengan baik, maksiat tinggalkan, amalkan dengan baik, dan jauhi segala hal yang bisa merusak Quran. Lihat bagaimana zaman penuh fitnah. Kita dapatin sekarang orang dengan cara terang-terangan mengatakan saya mau masuk ke neraka. Kenapa? Bisa ikut dengan artis idolanya. Tidak pernah kita dengar ucapan-ucapan ini, tapi terdengar sekarang. Tidak pernah ada orang kita mendengar berani mengatakan berani masuk neraka, mau masuk neraka. Tetapi sekarang kita dengar. Biasanya kita memberikan peringatan, ya Allah, jauhkanlah orang-orang daripada api neraka, jauhkanlah orang-orang daripada idola-idola kafirnya. Ini sekarang minta masuk neraka, bisa jumpa dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Zaman apa kita ini? Berada di zaman semisal apa kita ini? Oleh sebab itu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, kalau nggak cepat-cepat kita sadar, na'udzubillah, kita khawatir nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua, gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu nih orang tuanya. Pamitnya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung, gitu kan? Nggak boleh sama sekali, haram. Tapi ada satu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah, bahkan tidak akan diselamatkan dari perilaku itu. Sangat bahaya. Siapa? Yang terang-terangan menceritakan berzina atau kebanggaan terhadap kemaksiatannya kepada Allah. Sekarang na'udzubillah, semestinya kalau kita sebagai manusia jatuh dalam perbuatan maksiat, apapun maksiat itu, seharusnya kita berusaha menyembunyikan, rahasiakan. Pertama, karena malu sama Allah. Yang kedua, juga malu sama manusia. Saya mau bertanya, jika anak saya sudah meninggal,
Di mana ia sekarang? Apakah dia tumbuh dewasa? Dan macam mana bisa bertemu dalam mimpi? Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya anak keturunan kaum muslimin berada di dalam surga dan diasuh atau dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya anak-anak kecil penghuni surga berlarian dan bermain dengan bebas. Mereka akan menyambut dan menuntun tangan kedua orang tuanya dan tidak akan melepaskannya sampai Allah memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Anak muda yang ke masjid sama orang tua yang ke masjid beda. Maka anak muda yang ke masjid lebih baik daripada orang tua yang ke masjid. Orang tua yang bermaksiat sama anak muda yang bermaksiat lebih hina orang tua yang bermaksiat. Anak muda yang ke masjid lebih mulia daripada orang tua yang ke masjid. Kenapa? Masih muda, banyak potensi, bisa melakukan apapun, tapi kepikiran buat ke masjid, dekat sama Allah. Mantap. Ada maksiat yang saat dikerjakan, pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf, Anda sholat dapat pahala. Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang, cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya, maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun, Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda. Karena itulah saran saya, jangan terpikir berbuat maksiat. Kalau terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus.